Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk hari ini kita akan update informasi tentang XRP. Jadi di sini ada sebuah artikel yang berbicara tentang XRP. Jadi di sini ada permintaan dari komunitas kepada Coinbase untuk merelisting kembali atau melisting ulang XRP di market Coinbase. Jadi kalau kita lihat di sini ada sebuah artikel di sini menyatakan bahwa pada tanggal 9 Februari wakil presiden atau di sini yang bagian hukum, bagian legal officer yang bernama Paul Grewal dari Coinbase menyatakan bahwa program staking di Coinbase tidak terpengaruh oleh penutupan layanan staking yang dilakukan oleh SEC terhadap market Kraken. Jadi kita tahu kemarin layanan staking di Kraken dibekukan karena dianggap melanggar hukum oleh SEC, dan Kraken maupun Coinbase ini dua-duanya adalah market raksasa di dunia kripto yang ada di Amerika Serikat. Kemudian di legal officer Paul Grewal ini dalam artikel ini menyatakan bahwa platform staking Kraken dengan Coinbase itu berbeda. Dia menyatakan bahwa untuk staking Kraken sebenarnya menawarkan produk yang dalam hal ini dia menyatakan bahwa itu adalah produk imbalan. Sementara untuk staking di Coinbase secara fundamental dia menyatakan berbeda dengan proyek staking yang ada di Kraken, dan menyatakan bahwa staking di Coinbase itu adalah bukan merupakan sekuritas. Kemudian juga kalau kita lihat di sini Coinbase, CEO dari Coinbase, Brian Armstrong, juga menyatakan di Twitter bahwa Coinbase akan tetap memperjuangkan kebebasan ekonomi sebagai misi utama dari Coinbase, dan misinya adalah melindungi pelanggan Coinbase dari intervensi pemerintah yang dianggap merugikan terhadap komunitas kripto khususnya yang ada di Amerika Serikat. Kemudian tapi banyak orang yang mengkritik Coinbase dalam hal ini karena menyatakan ada kalimat menyatakan ambisi untuk memperjuangkan kebebasan ekonomi, tetapi di satu sisi menghindari untuk melisting kembali XRP. Jadi kalau kita lihat sekarang di Amerika sana banyak seruan dari komunitas kripto untuk segera melisting ulang XRP sebagai simbol perlawanan menghadapi pemerintah Amerika atau menghadapi SEC, karena mereka melihat gerakan SEC terhadap Kraken ini sangat membahayakan kelangsungan industri kripto yang ada di Amerika Serikat. Jadi kalau kita lihat ini ada artikel dari Taj Malak ini adalah seruan kepada seluruh exchange yang ada di Amerika untuk melisting ulang XRP. Jadi kalau kita lihat di sini di artikel ini pada tahun 2020 dijelaskan bahwa dunia kripto itu mengalami shock terapi, mengalami kejutan ketika Coinbase sebagai salah satu bursa kripto terbesar dan terpercaya yang ada di Amerika itu membuat sebuah keputusan untuk melakukan delisting terhadap XRP. Jadi keputusan itu dilakukan atas tanggapan Komisi Sekuritas dan Bursa atau SEC terhadap Ripple, di mana SEC menuduh bahwa Ripple itu melanggar hukum sekuritas dengan menjual token XRP. Tapi kalau kita lihat di sini, jadi komunitas XRP juga melawan pemerintah Amerika. Jadi bagi komunitas XRP adalah bukan sebuah sekuritas, dan mereka tetap menginginkan agar seluruh market melakukan listing kembali di market-market yang ada, terutama di Amerika Serikat. Karena mereka meyakini, kalau kita lihat di sini, mereka berargumentasi bahwa
sampai hari ini ternyata setelah 2 tahun pertempuran melawan XRP, itu sampai hari ini SEC belum juga menentukan bahwa XRP adalah sebuah sekuritas. Malah yang dalam kasus terbaru kemarin kita tahu, jadi ada LBRY, ini ada sebuah koin juga, koin token. Di situ SEC mengakui secara langsung bahwa penjualan LBRY token ini bukan merupakan penjualan sekuritas, sehingga LBRY dalam kasus ini memenangkan pertempuran melawan SEC, karena kita tahu di sini secara resmi SEC dipaksa untuk mengakui bahwa penjualan token di pasar sekunder bukan merupakan sekuritas. Jadi kalau teman-teman memahami bahwa sebenarnya kayak seperti XRP, itu Ripple tidak menjual langsung XRP kepada publik, tapi yang menjual XRP adalah market sekunder, artinya exchange-exchange yang ada di luar perusahaan Ripple gitu. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya untuk LBRY kenapa memenangkan itu, karena SEC menganggap penjualan tidak dilakukan langsung oleh perusahaan, tetapi dilakukan oleh exchange-exchange yang ada di Amerika. Dalam hal ini kita ketahui atau kita kenal sebagai market sekunder. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari sini, bisa diartikan juga seharusnya kasus Ripple ini harus segera dinyatakan selesai, karena penjualan XRP juga bukan dilakukan oleh Ripple sebagai perusahaan yang mengeluarkan XRP. Artinya Ripple tidak secara langsung menjual XRP kepada masyarakat luas, tetapi yang melakukan penjualan adalah exchange-exchange yang ada di Amerika. Dalam hal ini kalau dalam tinjauan hukumnya itu adalah market sekunder, artinya bukan, atau pasar sekunder. Jadi bukan sebuah sekuritas. Jadi kalau kita lihat di sini kemenangan LBRY itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau mengacu pada kasus Ripple yang hampir sama kasusnya dengan LBRY. Tetapi yang luar biasanya teman-teman, dalam pertempuran 2 tahun ini kita lihat bahwa XRP sampai hari ini tetap tidak keluar dari lingkaran 10 besar dari koin teratas di koin market cap. Jadi kemudian kalau kita lihat lagi untuk informasi di sini bahwa dunia perbankan ini harus mengakui bahwa mereka sangat membutuhkan XRP, dan masyarakat melihat bahwa listing ulang XRP itu akan mengirimkan pesan kepada pemerintah Amerika bahwa kalimat dari CEO Brian Armstrong ini adalah benar untuk memperjuangkan kebebasan ekonomi seperti yang menjadi misi dari Coinbase. Dan kalau kita lihat kondisi hari ini dalam sistem perbankan, ini adalah salah satu alasan utama yang menjadi alasan kuat kenapa komunitas kripto meminta agar seluruh market itu melisting ulang XRP. Di satu sisi juga meminta agar pemerintah Amerika memberi jalan kepada XRP untuk bermain di industri perbankan atau di industri keuangan. Karena sampai hari ini kita akan melihat bahwa dari artikel ini, kalau kita mau jujur, sistem perbankan saat ini seperti ibarat mesin tidak berfungsi dengan baik, karena pembayaran antar negara itu memakan waktu yang sangat lama dan seringkali harus dengan biaya yang sangat tinggi. Ini adalah sistem yang lambat dan ketinggalan zaman serta tidak mengikuti perkembangan seperti yang ada di dunia lain. Kemudian sekarang pertanyaannya, apakah layak XRP menembus harga tinggi? Kita lihat di sini ada sebuah artikel dari ekosistem. Jadi ekosistem XRP ini sangat luar biasa teman-teman. Ini kalau kita lihat ada ratusan perusahaan, dan ini akan bisa mendongkrak harga XRP di luar prediksi kita semua. Jadi untuk perkembangan XRP demikian saja teman-teman. Kita akan lihat ke depan seperti apa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.